Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, dan pada kesempatan yang baik ini beliau menyampaikan tausiah kepada asatidzah Pondok Pesantren Imam Bukhari, begitu pula diikuti oleh santri-santri pengabdian dan santri kelas 3 marhalah tsanawiyah. Dan pada kesempatan yang baik ini beliau mengambil materi dari Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah, yaitu salah satu bab dalam Sahih Bukhari yang beliau sampaikan pada jeda waktu antara sholat maghrib sampai menjelang sholat isya. Nah, berikut ini kami sampaikan ringkasan faidah yang kita petik dari materi yang beliau sampaikan hafizahullah ta'ala. Yang pertama, sebelum membaca Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Syekh hafizahullah mengingatkan kita dengan sebuah ayat dalam surat Az-Zukhruf, yaitu tepatnya surat Az-Zukhruf ayat 52. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh atas perintah kami. Kami wahyukan ruh kepadamu atas perintah kami, maksudnya kami wahyukan kepadamu Al-Quran atas perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami beri hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dengan Al-Quran itu. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau benar-benar dapat memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran dengan 3 sifat utama yang kita harus mengetahui dan memahaminya dengan baik. Yang pertama, Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu ruh, dan kita tahu semuanya dalam kehidupan ini jika ada makhluk hidup yang tidak memiliki ruh maka dia akan mati. Maka demikian pula dengan Al-Quranul Karim, bahwa siapa saja yang hidup di dunia ini tapi tidak memiliki Al-Quran, artinya tidak membaca Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, dan tidak mengamalkan Al-Quran, maka dia sama seperti orang yang mati, tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa memberi manfaat apa-apa. Lalu yang kedua, Allah sifati Al-Quran dalam ayat ini sebagai nur, yaitu sebagai cahaya. Dan kita mengetahui bersama para jamaah bahwa mata kita itu hanya bisa melihat jika ada cahaya. Ketika tidak ada cahaya, maka mata kita tidak bisa melihat. Maka begitu pula Al-Quranul Karim. Kita hanya bisa melihat kehidupan dunia ini, dan kita bisa melewatinya dengan selamat apabila kita melihat kehidupan dunia ini dengan cahaya Al-Quranul Karim. Lalu yang ketiga, Allah mengatakan dalam ayat ini, nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami beri hidayah hamba-hamba yang kami kehendaki dengan Al-Quran itu. Menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitabul hidayah. Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi umat manusia. Maka siapa saja mencari petunjuk dari selain Al-Quran, dia tidak akan mendapatkannya. Lalu setelah menyampaikan muqaddimah tersebut, Syekh hafizahullah ta'ala mulai membaca Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih beliau. Al-I'tisam artinya berpegang teguh, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyampaikan hadis-hadis yang sangat penting terkait kewajiban kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tariq bin Shihab, bahwa suatu ketika ada seorang Yahudi yang berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam Al-Quran
yang jika ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ayat apakah itu? Dan ternyata orang Yahudi itu membacakan ayat ketiga dari surat Al-Maidah, yaitu firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridai Islam sebagai agama untuk kalian. Dalam hadis ini, orang Yahudi itu mengakui bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Itu menunjukkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah bahwa agama Islam ini telah sempurna. Bahkan kesempurnaan agama Islam ini diakui oleh orang-orang kafir. Maka hal itu menjadi satu pengingat bagi kita semuanya atas nikmat Allah yang sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama Islam bagi kita semuanya. Maka tidak ada kebaikan kecuali telah diterangkan oleh Allah dalam agama Islam ini, dan tidak ada keburukan kecuali telah diterangkan pula oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam agama Islam ini, yaitu dalam Al-Quran dan hadis. Maka dengan membaca hadis yang pertama ini, para jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa mengetahui bahwa agama Islam itu sempurna, sehingga siapa saja ingin mempelajari agama Islam dengan baik dan benar, kewajibannya adalah belajar Al-Quran dan hadis. Nah, bukan belajar ilmu-ilmu yang lain. Maka disampaikan oleh Syekh Hafizahullah, untuk memahami agama Islam, kita tidak perlu belajar ilmu filsafat. Nah, kita tidak perlu metode-metode atau teori-teori yang dibuat oleh orang-orang non-muslim. Untuk memahami agama Islam, kita itu kewajibannya adalah belajar Al-Quran dan hadis, karena kesempurnaan syariat Islam itu dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu hadis yang pertama dalam Kitabul I'tisam. Lalu hadis yang kedua adalah sebuah hadis yang menceritakan bagaimana dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Umar berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum, beliau mengatakan, amma ba'd, fakhtar Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam alladhi indahu ala alladhi indakum. Ketahuilah wahai para sahabat bahwa Allah telah memilih agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan nikmat yang abadi di sisinya, daripada Rasulullah harus bersusah payah hidup bersama kalian di dunia. Maka Umar berpesan, wa hadzal kitabul ladzi hadallahu bihi rasulakum fakhudhu bihi tahtadu. Inilah Al-Qur'an. Al-Quran, kitab suci yang dengannya Allah telah memberi hidayah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah Al-Quran ini, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Wa innama hadallahu bihi rasulah. Tidak lain dengan Al-Quran inilah dulu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebuah perkataan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menunjukkan dengan sangat gamblang bahwa siapa saja ingin mencari hidayah, kewajibannya adalah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Syekh membaca hadis yang ketiga, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkan Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Dengan sebab doa itu, akhirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi sahabat yang pakar dalam tafsir Al-Quran. Sampai-sampai beliau mengatakan, tidak ada satu ayat pun dalam Quran kecuali saya tahu apa maknanya, saya tahu kapan turunnya, dengan sebab apa turunnya. Itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang menjadi pakar dalam tafsir Al-Quranul Karim. Nah, yang perlu kita renungkan dengan membaca hadis ini adalah bahwa ketika Rasulullah SAW ingin mendoakan kebaikan bagi sahabatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lihat apa yang dimintakan oleh beliau. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ajarkan Al-Quran kepada Ibnu Abbas.
menunjukkan bahwa sumber semua kebaikan adalah Al-Qur'anul Karim. Rasulullah SAW tidak memintakan selain itu bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau hanya memintakan kepada Allah agar Allah memberikan kepada Ibnu Abbas ilmu, pemahaman yang benar tentang Al-Qur'anul Karim kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah itu beliau membaca hadis-hadis yang lain di awal Kitabul I'tisam ini. Lalu setelahnya beliau membaca bab pertama dalam Kitabul I'tisam ini, yaitu bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsu bi jawami'il kalim. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus dengan jawami'ul kalim, yaitu sabda-sabda yang ringkas namun memiliki makna yang dalam dan luas. Nah, hadis pertama dalam bab ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'itsu bi jawami'il kalim. Aku diutus dengan membawa jawami'ul kalim, yaitu sabda-sabda yang ringkas namun memiliki makna yang dalam dan luas. Maka Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau memberikan contoh hadis-hadis yang berupa jawami'ul kalim. Di antaranya beliau menyebutkan sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Itu adalah hadis yang sangat ringkas. Ad-dinun nasihah, hanya dua kata saja. Naam, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Namun jika dikupas dan dijelaskan hadis itu, maka maknanya sangat luas. Lalu beliau menyebutkan contoh yang lain, yaitu sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata baik atau hendaknya dia diam. Hadis ini pun termasuk jawami'ul kalim, yaitu sebuah hadis yang mengajarkan kepada kita salah satu kunci kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu menjadi hamba yang tidak banyak bicara, kecuali jika yang akan diucapkan adalah sesuatu yang benar atau sesuatu yang baik. Naam. Dan begitu beliau seterusnya menyebutkan contoh-contoh jawami'ul kalim yang banyak. Nah, kelanjutan hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, nusirtu birru'b, dan aku ditolong oleh Allah dengan Allah menancapkan rasa takut di hati musuh-musuhku. Itu dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa misalnya akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka Allah itu memberi pertolongan kepada Rasulullah SAW dengan Allah menimbulkan rasa takut di hati para musuh sejak 1 bulan sebelum peperangan terjadi. Nah, pertanyaannya, Syekh bertanya kepada para jamaah, pertanyaannya, kenapa Allah menolong Rasulnya dengan hal tersebut? Apa sebabnya? Maka jawabannya, kata beliau, hal itu karena Rasulullah SAW dan para sahabat pada waktu itu semuanya mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga Allah menolong mereka dengan pertolongan yang sangat luar biasa. Lalu Syekh membalik pertanyaannya, sedangkan pada zaman ini kenapa tidak ada orang kafir yang takut kepada kaum muslimin? Bahkan sebaliknya, semua orang kafir itu ingin menghabisi kaum muslimin. Tidak ada yang takut, tidak ada yang segan kepada kaum muslimin. Maka jawabannya, kata Syekh hafizahullah ta'ala, karena pada zaman ini sangat jarang kaum muslimin yang mengamalkan, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka jika kita ingin, kata Syekh hafizahullah, jika kita ingin kembali jaya dan mulia seperti dulu para sahabat, solusinya adalah dengan kita kembali berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, lalu setelah itu beliau membacakan hadis yang lain dalam bab ini. Namun tidak perlu kita baca karena intinya sama seperti yang baru saja kita sampaikan. Dan yang terakhir, para jamaah dirahmati Allah, dalam pertemuan malam hari ini tadi, Syekh membaca babul iqtida bi sunani Rasulillah, bab kewajiban mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di awal bab ini, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan perkataan Ibnu Aun. Menyebutkan perkataan Ibnu Aun yang sangat luar biasa. Kata beliau, thalathun uhibbuhunna li nafsi wal ikhwani. Ada 3 hal yang aku sangat menyukainya untuk diriku dan
saudara-saudaraku kaum muslimin. Yang pertama, hadhihi sunnah an yata'allamuha wa yas'alu anha. Aku sangat suka sunnah, yaitu aku suka kaum muslimin belajar sunnah dan kaum muslimin bertanya tentang sunnah. Itu yang pertama. Sunnah yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, sangat aku sukai dan sangat baik jika kaum muslimin itu belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat baik jika kaum muslimin itu selalu penasaran dan ingin tahu dan bertanya-tanya tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu yang kedua kata beliau, wal Qur'an an yatafahamu wa yas'alu an. Dan Al-Quran, aku ingin agar kaum muslimin itu berusaha memahami Al-Quran dan terus bertanya, penasaran, ingin tahu tentang Al-Quranul Karim. Naam. Lalu yang ketiga, wa yada'un nasa illa min khair. Setelah itu, tinggalkan manusia. Maksudnya jangan sibuk dengan urusan manusia kecuali jika itu urusan yang bermanfaat. Jadi maksudnya dalam perkataan Ibnu Aun ini, beliau ingin mengatakan bahwa manusia itu kalau mau mencari kesibukan, mau penasaran, mau menggali ilmu, maka galilah ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua ilmu itu gali sedalam-dalamnya, tanya sebanyak-banyaknya, teruslah penasaran, ingin tahu isi kandungannya, habiskan waktu untuk itu semuanya. Selain dari dua ilmu itu, kata Ibnu Aun, wa yada'un nas, sudah tinggalkan urusan yang lain dengan manusia. Naam. Jangan banyak-banyak bergaul dengan orang, jangan banyak-banyak ngobrol, jangan banyak-banyak bertanya, jangan banyak-banyak urusan dunia, kata beliau, illa min khair, jika memang itu urusan yang bermanfaat. Nah, lalu setelahnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syaibah, bahwa kata Syaibah, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemuinya di masjid dan duduk di satu sudut masjid tersebut. Lalu Umar berkata, laqad hamamtu alla ada'a fiha safra'a wala bayda'a illa qasamtuha bainal muslimin. Aku ingin membagi semua emas dan perak yang ada untuk kaum muslimin. Naam. Jadi beliau ingin agar Baitul Mal itu kosong. Jadi semua hartanya dibagi kepada kaum muslimin, emasnya dibagi, peraknya dibagi tanpa tersisa sedikit pun. Naam. Maka Syaibah berkata, ma anta bifa'il, kamu tidak akan melakukannya. Naam. Kamu tidak boleh melakukannya, begitu maksudnya. Qala lima. Maka Umar bertanya, kenapa? Kenapa aku tidak boleh membagikan semuanya untuk kaum muslimin? Qultu, kata Syaibah, lam yaf'alhu sahibak. Karena dua teman dekatmu dulu tidak melakukannya. Siapa dua teman dekatnya Umar? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Mendengar itu maka Umar berkata, humal mar'ani yuqtada bihima. Beliau berdua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, adalah dua orang yang harus dijadikan panutan. Artinya, para jamaah dirahmati Allah, dalam hadis ini diterangkan bahwa Umar sebagai khalifah, dia punya kebijakan atau dia punya kuasa untuk menentukan kebijakan. Misalnya dia menentukan semua harta Baitul Mal harus dibagikan tanpa tersisa. Itu wewenang beliau dan itu sah-sah saja jika beliau ingin mengeluarkan kebijakan seperti itu. Tapi ketika beliau diingatkan bahwa kebijakan seperti itu dulu tidak pernah dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, maka beliau pun tidak mengeluarkan kebijakan itu dan tidak melakukannya. Naam. Menunjukkan apa para jamaah? Menunjukkan sedemikian disiplinnya Umar radhiyallahu anhu dalam mengamalkan dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, hadis ini mengajarkan kepada kita hendaknya kita menjadi muslim yang seperti itu, bahwa dalam semua aspek kehidupan kita itu harus mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar benar-benar kita menjadi muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu beliau menutup pertemuan malam hari ini dengan membacakan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebuah perkataan yang sangat familiar dan harus selalu kita ingat. Abdullah bin Mas'ud berkata, inna ahsanal hadithi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah Al-Quran. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara
adalah perkara-perkara yang baru, yaitu dalam agama. Naam. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini harus selalu kita camkan, selalu kita ingat, dan selalu kita amalkan para jamaah, bahwa sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW, dan sebaliknya perkara yang paling buruk di dalam agama ini adalah perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya jika kita itu ingin memiliki agama yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, dan seterusnya, maka yang harus kita lakukan adalah dengan menyesuaikan diri dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Jangan melakukan hal-hal yang tidak ada ajarannya dalam Quran dan hadis. Apa saja yang kita lakukan dalam agama ini, jika tidak ada dalam Quran dan hadis, maka itu adalah hal yang buruk, meskipun kita mengiranya baik. Naam, meskipun kita mengiranya baik, kita mengiranya bermanfaat, kita mengiranya itu sesuatu yang bermaslahat bagi kaum muslimin. Namun jika itu tidak ada dalam Quran dan hadis, tidak disyariatkan dalam agama Islam, bahkan menyelisihi syariat Islam, maka kita jangan melakukannya, karena itu pasti akan menjadi sumber keburukan bagi kita dan orang lain dalam agama Islam ini. Para jamaah dirahmati Allah, demikian tadi kurang lebih ringkasan faedah yang dapat kita petik dari muhadarah atau tausiah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafidhahullah ta'ala di Pondok Pesantren Imam Bukhari di hadapan seluruh asatidah, santri khidmah dan santri-santri kelas 3 tsanawiyah. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk memahaminya, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada kaum muslimin pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.